Selamat sore semuanya. Pada video kali ini saya akan memaparkan hasil review artikel saya mengenai artikel yang ditulis oleh Ong Sin Hee dan kawan-kawannya pada tahun 2019 dengan judul penelitian yaitu Exploring the Impact of Communication on Employee Performance, yang mana artikel ini dipublish pada International Journal of Recent Technology and Engineering pada volume 8 edisi 3 S2 pada bulan Oktober 2019. Latar belakang yang mendasari penulis melakukan penelitian ini terdapat 3 poin, yaitu poin pertama adalah bahwa manusia menggunakan komunikasi sebagai saluran untuk saling berinteraksi dalam kehidupan sehari-hari, yang mana komunikasi yang baik merupakan alat yang sangat diperlukan dalam mencapai kualitas kinerja yang tinggi, dan juga dapat memelihara hubungan kerja yang kuat dalam sebuah organisasi. Selain itu, kepercayaan di antara karyawan dapat dibangun jika setiap orang meluangkan waktu untuk menyampaikan komunikasi yang jelas. Untuk poin yang kedua adalah komunikasi yang efektif dapat meningkatkan produktivitas karyawan dan meningkatkan kinerja bersama. Selain itu juga dapat mengikat karyawan bersama, yang dapat diartikan bahwa setiap karyawan mempunyai hubungan yang baik antara satu sama lain. Hal ini dapat membangun tim dan juga meningkatkan kinerja karyawan dan juga dapat mengurangi pergantian karyawan atau karyawan mengurangi persentase bahwa karyawan itu dapat dipecat. Untuk poin yang ketiga adalah komunikasi yang lemah dalam organisasi akan menyebabkan hilangnya kepercayaan dan operasional yang tidak efektif, yang mana organisasi dengan kurangnya komunikasi tidak dapat mencapai kinerja yang sama dengan organisasi yang memiliki jalinan komunikasi yang baik. Selanjutnya yaitu rumusan masalah. Pada artikel ini terdapat 3 poin rumusan masalah, yaitu yang pertama memberikan gambaran serta penjelasan mengenai hubungan antara komunikasi horizontal dan kinerja karyawan. Untuk yang poin kedua adalah memberikan gambaran dan juga penjelasan mengenai hubungan antara komunikasi ke atas dan kinerja karyawan. Dan poin yang terakhir yaitu memberikan gambaran dan menjelaskan mengenai hubungan antara komunikasi ke bawah dan kinerja karyawan. Metodologi penelitian. Dalam penelitian ini merupakan penelitian dengan pendekatan kuesioner survei yang diterapkan untuk mengumpulkan data dalam penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji jenis-jenis komunikasi seperti komunikasi horizontal, komunikasi ke bawah, komunikasi ke atas yang berdampak pada kinerja karyawan di sebuah perusahaan pengembang properti di Malaysia. Untuk yang selanjutnya yaitu pembahasan yang merupakan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti, yang mana terdapat 2 poin utama, yaitu yang pertama, hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat hubungan positif yang signifikan antara komunikasi horizontal dengan kinerja karyawan, yang mana hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi komunikasi horizontal, maka semakin tinggi juga kinerja karyawan. Untuk poin yang kedua adalah hasil analisis regresi berganda. Komunikasi ke bawah ditemukan berhubungan secara signifikan dengan kinerja karyawan. Para peneliti ini menemukan bahwa komunikasi horizontal mendorong pembelajaran dan pengambilan keputusan di tingkat hierarki yang lebih rendah dalam organisasi. Ini memungkinkan tingkat kerja tim yang lebih tinggi di antara staf dan mencerminkan kinerja yang lebih tinggi dalam pekerjaan mereka. Dalam artikel yang ditulis oleh Ong Sin Hee dan juga kawan-kawan, terdapat kesimpulan yang dapat kita ambil, yaitu bahwa temuan penelitian ini memberikan bukti empiris kepada manajemen untuk memastikan komunikasi ke bawah dan horizontal yang efektif berlangsung dalam organisasi. Agar hal ini terjadi, manajemen dapat fokus pada pengembangan soft skill untuk meningkatkan kemampuan berekspresi dan berkomunikasi di antara karyawannya. Manajemen dapat mengatur lebih banyak kegiatan seperti pertemuan antar departemen untuk meningkatkan ikatan yang berkualitas antar atasan dan juga bawahan.
Rencana pelatihan dan pengembangan yang tepat harus ditetapkan untuk mewujudkan komunikasi yang efektif dalam sebuah organisasi. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.